Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Oke, jumpa lagi dengan saya Indra Baskara. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita mengenai cara saya merawat bayi-bayi nila ini ya. Jadi bayi-bayi nila ini saya dapatkan dari kolam utama saya ya. Jadi itu kan kolamnya nggak monosek. Jadinya terjadi perkawinan bebas ya di sana. Dan ini bulan lalu ini saya serok, kemudian saya taruh di galon lem mineral bekas ini ya. Soalnya kalau nggak diambil itu di kolam utama nanti akan dimakan ya sama ikan-ikan dewasa yang lain. Jadi ada baiknya saya serok aja. Nah ini tanpa aerator, tanpa sistem filtrasi ya. Saya rawat gitu aja. Ini 1 galon isinya sekitar 40-an kalau nggak salah ya, ukurannya nggak rata itu. Nah ini jadi 2 hari sekali saya ganti airnya. Ini yang 2 ini sudah diganti, ini yang 1 ini belum saya ganti ya, jadi sengaja saya belum ganti untuk perbandingan ini ya. Jadi nggak perlu filtrasi ya kalau masih ikan segini nih. Ini saya kasih makan sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Nah ini ada lagi, ini kakaknya ini, jadi umurnya sudah sekitar 2,5 bulan ini. Jadi beberapa sudah agak besar, nggak rata juga ukurannya. Itu udah bisa makan pelet ukuran min 3 ya 1. Jadi ini kalau yang ini saya kasih makan ukuran min 3 tapi harus direndam ya. Karena kalau nggak direndam bahaya, nanti dia makan posisi keras kemudian dimakan utuh gitu. Ini saya ambilkan dari kolam gurame saya, peletnya sama min 3. Ini udah empuk ya, jadi aman dikasih ke ikan-ikan kecil. Kalau yang belum mengembang nanti posisi keras itu nanti di perut ikan itu ngembang ya, malah bisa bikin pecah perutnya, bahaya itu. Ya itu sebenarnya udah saya kasih makan tadi, ini saya kasih pelet lagi ternyata masih kurang. Ini nanti akan saya pindah ya ke kolam utama kalau sekiranya rata-rata sudah bisa makan 1 butir pelet. Nanti akan saya pindah ke kolam utama saya untuk meregenerasi ikan-ikan yang sudah ada. Jadi beberapa kali kan saya sering memanen ya secara sedikit-sedikit gitulah, tergantung ya suka-suka saya aja sih. Nah ini malam kemarin saya panen 3 ekor, rencana mau saya pepes nih. Lumayan nih, hampir 1 kilo ya. Jadi gitu, bibit-bibit yang hasil perkawinan bebas di kolam utama itu saya rawat ya sedemikian rupa. Jadi ke depan nggak perlu beli bibit ya. Jadi kalau bibit kita hasilkan sendiri, yang pertama mungkin hemat ya. Yang kedua, bibit-bibit itu nanti di kemudian hari itu akan lebih mudah beradaptasi ya, karena sudah terbiasa dengan air yang kita berikan selama ini ya. Jadi ini di kolam utama ini sama di yang di galon-galon bekas tadi airnya kan sama ya. Kadang juga saya ambilkan dari air kolam ini. Jadi nanti kalau sudah waktunya udah ukuran dimana dia sudah bisa makan pelet min 3 secara utuh, nanti akan saya taruh ya bibit-bibit yang tadi itu, yang kecil-kecil itu, ke kolam utama ini. Jadi karena saya cuma punya kolam utama 1 ini aja, jadinya supaya bisa terus menerus ya ada ikan yang besar gitu. Jadi ini metode campur lah ya. Kenapa bibit-bibit tersebut rencananya saya taruh di kolam utama saat sudah bisa makan pelet min 3 secara utuh. Jadi harapan saya itu nanti saat dikasih makan mereka tuh nggak kalah ya sama ikan-ikan yang besar.
kan kalau saya ngasih makan langsung saya lempar gitu aja. Jadi nantinya mereka pun bisa tumbuh kembangnya tuh lebih bagus ya, kalau dia udah bisa makan pelet utuh satu gitu. Nah kalau yang besar-besar ini kan juga otomatis lah bisa nelen yang min 3 nya ini. Jadi harapannya ikan-ikan kecil tadi nggak akan terhambat ya pertumbuhannya. Ya ini yang di kolam utama saya juga sudah ada beberapa ya yang anakan-anakan nila yang sebelum yang tadi itu, yang di 3 galon itu sama yang di ember ungu itu juga sudah ada di sini, cuma jumlahnya nggak terlalu banyak ya, paling mungkin sekitar 20-an. Jadi kalau sekali terlihat ada yang masih agak kecil, nah itu yang bulan-bulan lalu itu saya campur di sini. Sama metodenya juga sama, saya pisahkan gitu. Jadi saya pisahkan, udah agak besar saya taruh aja di kolam utama. Jadi gitu. Ya lumayan lah hemat biaya ya. Tapi yang paling penting itu ikan itu sudah beradaptasi dengan ininya apa ya, kadar air yang selama ini kita berikan untuk merawat ikan ya. Jadi harapannya ikan-ikan nggak banyak yang mati ya. Jadi kalau beli bibit dari luar, apalagi luar kota ya, jadi itu kadang-kadang kan sifat-sifat airnya tuh berbeda dengan air yang kita berikan ke kolam kita ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya tahun lalu itu beli bibit gitu, apalagi saya belinya di luar kota, kemudian pedagang bibitnya juga waktu itu saya beli itu 2 kilo, kemudian dijadikan 2 bungkus plastik, itu per bungkusnya jumlahnya sekitar 200 kan ya. Jadi mungkin agak terlalu padat ya pembungkusan itu. Kemudian saya perjalanan itu sekitar 1 jam. Nah beberapa hari masih sedikit yang mati, ternyata itu kemudian ditunggu lagi beberapa mati, jadi banyak banget itu yang mati saat saya beli bibit di luar kota ya. Jadi itu menurut perkiraan saya karena yang pertama mungkin airnya nggak cocok ya, dia biasa di air yang di tempat bibit itu, di tempat saya beli bibit, kemudian dapat air dari saya. Terus kemudian yang kedua, karena terlalu padat ya, satu plastik itu 200 ekor ya, 200 ekor itu sekitar 1 kilo, jadi ya 1 kilo sekitar 200 ekor bibit itu jadi mereka saling bergesek-gesekan ya. Jadi setelah 2 minggu itu bibit-bibit saya itu bertumbangan ya, sehari itu bisa mati 5, 7, 10, pernah itu saya hitung sehari itu mati sampai 20 ekor ya. Jadi matinya tuh karena jamur-jamur itu, jamur di mata, di badan gitu, udah nggak bisa terselamatkan lah. Kemudian saya coba udah kasih garam juga, ternyata masih aja ada yang masih ada yang jamuran. Jadi itu kalau di video-video yang saya sebelumnya itu, bibit yang saya beli itu yang saya maksud adalah yang generasi kedua ya. Jadi waktu itu saya udah ada yang generasi pertama yang sebelumnya saya pelihara di tandon, kemudian saya pindah ke kolam ini. Nah, itu saya campur dengan bibit generasi kedua itu yang saya beli di kota di sebelah lah, jaraknya sekitar 1 jam dari rumah. Nah itu kalau kata orang-orang bisa menular ya jamur itu, tapi nyatanya jamur-jamur itu tidak menyerang ikan saya yang generasi pertama ya, yang dimana itu sudah saya pelihara lebih dulu ya, dan badannya udah agak besar gitu. Jadi menurut prediksi saya jamur-jamur itu karena 2 faktor itu.
Jadi proses pembelian dari luar kota, kemudian karena perbedaan sifat-sifat airnya ya, jadi itu sih. Nah, kalau mengenai sifat-sifat air itu, yang dulu bibit yang generasi pertama itu juga saya beli juga, cuma jaraknya dekat dari rumah saya ini, cuma ya sekitar 2 km lah, dan saya beli waktu itu jumlahnya generasi pertama itu 105 ekor ya, 105 ekor saya beli harga 30.000. Waktu itu tuh dagang bibitnya bilang apa ya waktu itu, ukuran 912 gitu. Jadi kalau istilahnya tuh ukur 912 ya, ukuran gitu. Nah, gitu. Dan itu sangat sedikit ya yang mati ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berencana beli bibit ikan untuk ngisi kolam gitu, mungkin kalau menurut saya ini ya, alangkah baiknya kalau membelinya itu di dalam kota saja ya, dalam kota, sebisa mungkin sedekat mungkin dari rumah, dan minta sama pedagang penjual bibitnya itu kalau bisa satu kantong plastik itu jangan terlalu padat ya. Kalau saya yang kemarin itu 100 ekor itulah satu kantong plastik untuk tempat ikan tuh. 100 ekor yang mati ya lumayan sedikit lah. Cuma yang saya generasi kedua itu pertama sudah satu plastik isinya 1 kilo bibit kan, 200 ekor saya itu waktu itu. Kemudian yang kedua belinya di luar kota, jarak sekitar 1 jam perjalanan ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru mau memulai melihara ikan nila ya atau ikan lain, saran saya sebisa mungkin belinya yang pertama, belinya di dekat tempat tinggal aja sedekat mungkin. Kemudian pembungkusannya jangan terlalu padat ya. Kalau pedagangnya mungkin nggak mau rugi, bolehlah teman-teman mungkin bawa plastik sendiri atau wadah sendiri ya, dan nggak terlalu padat gitu. Mungkin kalau besok-besok saya beli bibit lagi juga mungkin akan saya lakukan hal seperti itu ya. Nah, jadi membeli di kota, tempat yang terdekat dari tempat tinggal kita, kemudian jangan terlalu padat. Ya mungkin untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya cerita dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk teman-teman yang mungkin merasa video saya kali ini bermanfaat. Silahkan tekan tombol like ya, dan mungkin jika ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya bisa ditekan tombol subscribe-nya. Ya teman-teman ya, mungkin ini saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.